Salam jumpa Sobat Kalbemed, kembali di Kalbemed Channel bersama saya Dr. Josephine Herwita. Sobat Kalbemed pernah dengar nggak sih apa itu penyakit GERD? Atau bahkan ada Sobat Kalbemed yang mengalami nih penyakit GERD ini. Gastroesophageal reflux disease atau yang disingkat sebagai GERD adalah gangguan di mana isi lambung mengalami reflux atau naik secara berulang dari lambung ke kerongkongan. Hal ini mengakibatkan gejala bahkan komplikasi yang sangat mengganggu. Nah, apa aja sih gejala GERD dan komplikasi apa aja yang mungkin timbul kalau GERD dibiarin terus-menerus? Ini bakal kita bahas di belakang ya. Sobat Kalbemed yang mengalami GERD pastinya udah tahu banget nih kalau gejala GERD itu mengganggu sekali. Bahkan seringkali udah rutin minum obat dari dokter pun rasanya susah banget sembuh. Salahnya di mana dong kalau gitu? Obatnya kah? Dokternya kah? Atau sebenarnya ada faktor lain nih yang bikin GERD kamu nggak sembuh-sembuh? Di video ini selain membahas tentang penyakit GERD, saya juga akan membahas apa aja yang bisa kita lakuin untuk mengeliminasi gejala dan menghindari komplikasi GERD selain minum obat. Simak videonya sampai habis ya Sobat Kalbemed. Sebelum membahas bagaimana bisa terjadi GERD, kita akan bahas sedikit tentang sistem pencernaan yang normal. Secara normal, makanan yang masuk dari mulut kemudian ke kerongkongan akan dilanjutkan lagi ke lambung. Nah, proses masuknya makanan ke lambung ini diatur oleh yang namanya sphincter esophagus bawah, yaitu sebuah katup yang berada di bawah kerongkongan dan berhubungan langsung dengan lambung. Katup ini terdiri dari sekumpulan otot yang akan membuka ketika makanan perlu masuk ke lambung, tapi akan menutup kembali ketika makanan sudah masuk sehingga mencegah makanan naik lagi ke atas atau ke kerongkongan. Nah, apa yang terjadi pada orang dengan GERD? Pada orang dengan GERD, terdapat kelemahan pada otot di katup tersebut. Ditambah lagi dengan adanya gangguan bersihan di kerongkongan dan keterlambatan pengosongan lambung yang bisa menyebabkan tekanan di lambung menjadi tinggi. Adanya tekanan yang tinggi disertai lemahnya otot pada katup tersebut mempermudah makanan naik kembali ke kerongkongan. Selain itu, hal ini juga diperparah oleh beberapa faktor risiko. Nah, yuk Sobat Kalbemed yang mengalami GERD, kita evaluasi nih apakah faktor-faktor ini masih ada pada Sobat Kalbemed. Di antaranya berat badan berlebih, porsi makan yang berlebih, merokok, adanya gangguan ansietas atau depresi, atau bahkan aktivitas fisik yang terbatas. Semua hal di atas itulah yang mengakibatkan gejala GERD. Nah, jadi apa sih gejala GERD itu? Nah, gejala paling khas dari GERD adalah heartburn. Mungkin Sobat Kalbemed udah familiar nih sama istilah heartburn. Tapi apa sih sebenarnya heartburn itu? Heartburn adalah sensasi terbakar di dada yang bisa menjalar ke mulut karena adanya asam lambung di kerongkongan. Biasanya gejala ini bisa disertai dengan gejala rasa asam atau pahit di lidah, suara serak, mual, muntah, bahkan terkadang didefinisikan sebagai nyeri atau sesak di dada yang bikin Sobat Kalbemed khawatir nih. Jangan-jangan saya punya sakit jantung dok, padahal penyebabnya asam lambung loh. Pengobatan GERD umumnya dilakukan dengan obat dari golongan proton pump inhibitor atau PPI seperti omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan lain-lain. PPI ini bekerja dengan menekan produksi asam lambung dan dia merupakan obat yang paling efektif untuk penyakit yang diakibatkan oleh asam lambung. Tapi seringkali gejala tidak hilang hanya dengan obat saja. Pastinya hal ini akan memperburuk kualitas hidup bagi penderitanya. Dan bahkan kalau dibiarin terus-menerus akan menyebabkan komplikasi seperti esofagitis atau radang kerongkongan yang bisa berkembang menjadi erosi, ulcerasi, atau bahkan penyempitan kerongkongan. Esofagitis juga bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna yang ditandai dengan gejala anemia, muntah darah, BAB berdarah, atau bahkan bisa berkembang menjadi keganasan atau kanker. Pastinya keganasan atau kanker ini mau banget kita cegah ya Sobat Kalbemed. Jadi apa saja gejala kalau sudah mengarah ke keganasan? Gejala yang paling umum terjadi adalah kesulitan atau nyeri ketika menelan.
dan disertai gejala anemia atau berat badan yang turun terus-menerus secara drastis. Setelah tahu gejala dan komplikasi GERD, kita juga tahu bahwa obat saja seringkali tidak cukup untuk sembuh. Nah, apa aja nih jadinya yang bisa Sobat Kalbemed lakukan untuk sembuh selain dengan obat? Pertama, mempertahankan berat badan ideal akan sangat membantu dalam proses penyembuhan GERD. Seperti yang kita tahu, obesitas atau kelebihan berat badan merupakan faktor yang memperparah gejala GERD. Kondisi obesitas menyebabkan tekanan pada bagian perut lebih tinggi. Hal ini pastinya akan mempermudah terjadinya reflux. Coba kita bayangkan lambung kita ini seperti sebuah botol yang terisi penuh air, seperti saat kondisi lambung kita penuh. Ketika kita pencet botol ini atau kita berikan tekanan yang lebih, nah apa yang akan terjadi? Pastinya air akan tumpah ke atas akibat tekanan yang tinggi itu. Nah, hal yang sama juga terjadi pada kondisi lambung orang obesitas. Mekanisme yang sama juga terjadi kalau Sobat Kalbemed makan dalam porsi yang besar sekaligus. Oleh karena itu, Sobat Kalbemed bisa dicoba nih, terapkan pola makan small frequent feeding, yaitu konsumsi makanan dalam jumlah kecil namun lebih sering. Kalau umumnya kita makan sebanyak 3 kali sehari dengan porsi biasa, kita bisa ubah frekuensinya menjadi 6-10 kali sehari, tentunya dengan porsi yang disesuaikan ya. Dengan pola makan ini, selain menghindari tekanan yang berlebih, kita juga bisa memperbaiki proses pengosongan lambung yang terlambat pada mekanisme GERD. Selain itu, hindari berbaring segera setelah makan. Adanya pengaruh gravitasi ketika kita berbaring dapat mempermudah makanan di lambung naik lagi ke kerongkongan. Hindari juga makan terlalu dekat dengan jam tidur. Beri jeda sekitar 4 jam setelah makan untuk berbaring, karena umumnya dibutuhkan sekitar 4 jam untuk 90% makanan yang kita konsumsi keluar dari lambung. Jika memang harus berbaring, Sobat Kalbemed bisa lakukan metode head of bed elevation, yaitu elevasi atau meninggikan bagian atas dari kasur. Ingat ya, kasurnya yang dinaikkan sehingga elevasi terjadi dari bagian punggung hingga kepala, bukan hanya meninggikan kepala saja. Beberapa obat-obatan juga bisa memperparah gejala GERD loh Sobat Kalbemed. Di antaranya obat anti radang non-steroid seperti ibuprofen, aspirin, diklofenak, dan piroxicam, atau obat-obatan kortikosteroid seperti dexamethasone, prednison, dan metilprednisolon. Pastikan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa rekomendasi dari dokter, dan juga informasikan kondisi lambung Sobat Kalbemed pada dokter agar dosis dan pemberian obat-obatan tersebut bisa disesuaikan. Hindari juga beberapa makanan yang bisa memperparah gejala GERD nih, seperti makanan dengan lemak tinggi, yaitu coklat, keju, makanan yang digoreng atau dimasak dengan banyak minyak, makanan dengan kandungan asam yang tinggi seperti jeruk nipis, tomat, makanan pedas atau asam, dan juga minuman beralkohol dan bersoda. Melainkan perbanyak makanan yang bisa memperbaiki gejala GERD seperti makanan tinggi serat berupa gandum, beras merah, ubi atau wortel karena bisa mempercepat pengosongan lambung dan selain itu bisa membuat kita cepat kenyang. Hal ini pastinya akan mencegah kita makan dalam porsi berlebih. Makanan yang sifatnya alkali atau basa seperti pisang, melon, kacang-kacangan atau kembang kol juga bisa membantu menetralisir asam lambung yang terlalu tinggi. Makanan yang punya kandungan air tinggi seperti seledri, timun atau semangka juga bagus karena bisa memberikan efek dilusi pada asam lambung sehingga kadar keasamannya bisa menurun. Nah, bagaimana dengan susu nih? Seringkali pada kondisi tidak enak perut, kita direkomendasikan untuk konsumsi susu. Perlu diingat bahwa susu tersedia dalam berbagai jenis ya Sobat Kalbemed. Susu dengan kandungan lemak yang tinggi tetap tidak direkomendasikan bagi penderita GERD. Pilih susu dengan kandungan rendah lemak atau tanpa lemak untuk menetralisir asam di lambung. Nah, demikianlah hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gejala dan menghindari komplikasi GERD selain minum obat.
Pastinya udah lebih jelas ya kenapa seringkali GERD ini susah banget sembuhnya. Ternyata bukan salah obatnya, bukan juga salah dokternya, melainkan banyak banget faktor yang belum dimodifikasi. Yuk kita ubah pola hidup dan pola makan agar pengobatan GERD bisa lebih efektif dan pastinya GERD bisa lebih cepat sembuh. Sobat Kalbemed yang punya pengalaman tentang GERD dan susahnya sembuh dari GERD, share pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe Kalbemed Channel. Salam Kalbemed.